Hai pemirsa Warga Istimewa, ketemu lagi bersama dengan saya Gundi Sos, dan kali ini saya akan mengunjungi satu kelurahan, yaitu Kelurahan Bumijo ya. Dan di sini ada dua kampung, yaitu Kampung Pingit dan Kampung Bumijo. Dan di sini tentu saja kita akan melihat pengolahan sampah dari warga untuk warga dan juga oleh warga. Seperti apa untuk proses pengolahannya dan bagaimana hasil dari pengolahan sampah di Kelurahan Bumijo ini, kita akan lihat di Kampung Pingit dan juga Kampung Bumijo. Ikuti saya, pemirsa Warga Istimewa. Mari. Bu, permisi. Halo, kalian Mas Inten? Gundi, kula Bu. Oh, Mas Gundi, saya Mbak Wiwit, pengelola PDU. Oke. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, saya penasaran ini Bu, sama tadi belok sini, masuk ke sini. Terus ternyata di sini ada pengolahan sampah. Oh iya. Gitu Bu. Ini yang diolah sampah di sini tuh semua jenis sampah, organik, anorganik gitu. Iya betul. Jadi di sini tuh namanya Pusat Daur Ulang Sampah, tepatnya panjangnya Pusat Pengelolaan Daur Ulang Sampah Mandiri Kelurahan Bumijo. Panjang ya, panjang sekali dan sejarahnya juga panjang. Sampai di titik ini sejarahnya panjang. Mulai jenengan concern sama melihat, sampah itu kapan tuh? Oh iya. Kalau kami terjun di bank sampah sebetulnya sudah 2016 gitu. 2016 terjun di bank sampah. Kemudian dulu itu ceritanya bank sampahnya masih tingkatnya skala RW dulu nggih. Iya, tapi kemudian karena memang letak geografis RW 8 yang nggak bisa jadi satu. Jadi tahun 2019 kami dari pemangku juga memutuskan untuk membuat bank sampah skala RT. Jadi sejarah ada PDU itu komunitas dari komunitas bank sampah. Dari ya, RT? Iya, RT komunitas bank sampah. Kemudian kami dari Bank Sampah Berseri 35. Karena nggih, kalau diceritakan panjang sekali sampai kita meraih juara tingkat 1 nggih, tingkat pembina kota Bank Sampah Berseri 35. Oke, makanya kami ditunjuk untuk jadi pilot project proyek ini. Percontohannya ini iya, ya, Bu, betul. Tapi kalau yang akhirnya jadi bentuk seperti ini dari tahun pinten, Bu? Ini berdiri, kalau berdiri ini tahun 2024. 2024? Iya, baru satu tahun, ya? baru 1 tahun. Konsepnya itu sebetulnya kami swadaya mandiri, tapi tetap bersinergi dengan pemerintah juga, bersinergi dengan instansi, bersinergi dengan akademisi. Nah ini. Jadi untuk pembiayaannya kita semua ya dari kas bank sampah, karena dari bank sampah kami juga sudah banyak inovasinya, Ada inovasi keuangan juga. Terus juga sudah ada penghasil produk segala macam, panjang juga itu sejarahnya. Ada apa cerita mawon? Tapi juga dipasarkan itu, Bu? Iya, semua dipasarkan. Ke mana, Mbak? Jadi produk-produknya macam-macam ya. Misalnya sebelumnya itu ya kita memang bank sampah skala biasa. Kalau kita nggak main CSR keluar, kita nggak ada pembiayaan, nggak bisa sampai seperti ini. Kita ada Magot, kita juga ada CSR dengan Kandang Magot Jogja waktu itu. Kemudian dari PI dan Kementerian Keuangan juga kita sinergi dengan mereka. Kemudian kalau untuk diversifikasi produknya itu kita juga sinergi juga dengan Bank BPD juga. Kemudian juga untuk mesin inseneratornya kita juga MOU dengan Universitas Pembangunan 45. Iya, kemudian sampai branding seperti ini tuh kita di backup sama Universitas Negeri Yogyakarta. Itu sejarahnya juga panjang lagi, kok bisa ketemu sama akademisi, Mbak. Iya loh, tadi penasaran, bahkan akademisi pun bisa sampai mampir ke sini. Iya, karena sejarahnya gini, Mas. Kalau kita tidak bisa menunjukkan prestasi, intinya itu prestasi dulu. Setelah kita bisa prestasi, kita bisa menunjukkan yang terbaik, semua nanti datang sendiri. Konsepnya seperti itu. Jadi kita tidak jos. Bukan Jogja olah sampah ya, jangan omong doang gitu loh. Itu jangan omong saja. Jangan omong saja. Tapi kita, juga ini ada karya. Iya betul. Aslinya seperti apa? Iya, jadi di sini nanti pusat pengelolaannya kita apa lu gak ada lah istilahnya, apa lu minta gua ada. Nopo mawon. Jadi apa aja? Iya, kita bisa menerima pengelolaan dari organiknya. Kita jadi off taker di Mas Jos. Kita menerima sehari paling enggak minimal 5 ember sampah organik di wilayah. Itu dimanfaatkan untuk pakan Magot juga. Itu untuk satu kampung ya, Mbak? Ini satu kelurahan. Satu kelurahan? Iya, satu kelurahan. Hanya saja kita baru melayani 6 RW. Oh, 6 RW. Bumijo ada 13 RW, tapi kita baru melayani 6 RW. OTW, nanti akan semuanya juga. Iya, nanti OTW kita, manajemen juga harus
perbaiki dulu internal. Setelah itu kalau kita nerima sampah satu kelurahan Bumijo dulu tapi kita belum ada kesiapan, nanti akhirnya sampah numpuk jadi masalah lagi. Jadi sambil berjalan proses. Iya, ya. Jadi untuk plastik kita juga diolah untuk mesin pirolisis di sini. Oh, ada mesin pirolisisnya. Terus untuk kerajinan yang lain juga kita sekarang juga banyak panggilan trainer keluar. Ya, jadi yang butuhin jasa kita untuk pelatihan kita datang atau mereka edukasi ke sini. Karena pasti melihat dari sini yang sudah berjalan 1 tahun betul. Tapi sudah bisa ada hasilnya gitu. Iya, jadi kita juga penjualannya juga sudah melalui media sosial juga, kita sudah ada pengembangan aplikasi digital juga. Kenapa? Iya, kita punya aplikasi digital khusus untuk penjualan, untuk akumulasi jumlah sampah segala macam kita ada semuanya. Benar ini. Nah ini pemirsa, kalau misalnya tertarik minat tentang pengolahan daur ulang sampah, jadi memang fokusnya di daur ulang gitu, Mbak. Iya, fokusnya di daur ulang. Ini bisa jalan-jalan ke sini, mampir aja ke sini ketemu sama Mbak Wiwit di sini ya, karena di sini adalah pusat daur ulang. Walaupun ini hanya untuk kelurahan, masih fokusnya satu kelurahan, tapi untuk studi turi kita menerima dari mana saja. Semuanya bisa, karena dari tempat seperti ini ya. Ternyata bisa juga menciptakan sisi positif. Iya, menciptakan lapangan kerja juga, menciptakan ekonomi kreatif untuk warga juga, banyak sekali manfaatnya. Mbak, kedepannya, harapannya, rencananya kedepannya dari ini, yang secara mungkin mimpi yang belum tersampaikan. Betul. Ya. Oke, baiklah. Ini kebetulan baru mulai ada banyak proyek pembangunan di sini karena kita juga kerjasama dengan UNY dan ada launching untuk Kampung Emas bulan Desember. Gitu. Kampung Emas. Kampung Emas ya. Jadi UNY juga banyak sekali memberikan support ke kita, selain juga dari akademisi lain, selain juga kita setiap tahun itu MOU juga dengan Universitas Muhammadiyah Jogja. Ya, dari mulai kita baru mau bank sampah minyak kasarannya nggih, sampai sekarang kita tiap tahun disupport oleh Universitas Muhammadiyah Jogja. Nggih, jadi semua akademi masuk. Hanya saja mungkin programnya berbeda-beda ya. Dari misalnya dari universitas ini programnya ini, dari ini ya, kita jadi nggak bentrok gitu loh Mas. Ya, ini mimpi yang belum terwujud ini sekarang sedang proses untuk membuat galeri kreasi ya. Yang di sebelah sana. Iya betul. Jadi kita mau bikin galeri kreasi di situ, semua produk-produk yang dihasilkan nanti kita display di situ juga. Nanti kita bikin semacam foto booth juga untuk kreasinya. Terus untuk kantornya juga kita branding semuanya. Pokoknya begitu masuk orang pasti melihat, oh ini rohnya didaur ulang gitu loh. Jadi karena memang sini pusatnya. Iya, ya, karena begitu masuk kan kadang orang bingung. Lah, ini jualan kelontong kok masuknya resto gitu loh. Jadi saya pengen begitu orang masuk itu kita sudah tahu oh bahwa ini rohnya di sini. Oh, daur ulang ini jadi plan projectnya yang fokus ke sini gitu loh. Saya maunya seperti itu. Kita juga pengen tahu sebenarnya kalau dari pemerintah kota maupun mungkin dari dewan juga gitu sudah persos ini pasti ya. Iya, kami berterima kasih juga kepada Ibu Lurah Bumijo ya. Selama sebelum kita proses seperti ini dari awal didampingi oleh Kelurahan Bumijo, didampingi juga dengan LPMK Bumijo, beliau-beliau yang ada di balik PDU ini. Kalau saya sendiri sebagai masyarakat biasa tidak didampingi beliau-beliau itu nggak akan jadi seperti ini. Jadi support sistemnya dari pemerintah terutama Kelurahan Bumijo sangat-sangat luar biasa buat kami di sini selaku manajemen pengelolaan PDU Kelurahan Bumijo. Iya betul. Ibu itu turun tangan dulu ke sini. Ngiguh ke ini ada pembiayaan yang kurang Bu, nyuwun tulung Bu. Anggarannya sedikit. Siapa tahu kalau kedepannya bisa jadi lebih bermanfaat lagi, pasti juga akan ada concern yang lebih besar. Pemerintah ya. Kita juga membantu pemerintah mengatasi persoalan sampah. Diharapkan kedepannya pemerintah juga turut andil dalam mengembangkan pengelolaan di sini. Lebih banyak lagi andilnya. Oh iya. Ya kan kemarin sudah, sekarang pasti akan jadi lebih banyak lagi. Insya Allah, amin. Siap. Mbak Wit, ini saya penasaran mau lihat dari yang tadi disebutkan sama Mbak Wit, yang sana yang bagian makut. Ini kita display, ada display kreasi juga. Ya, kita juga ada menghasilkan kompos juga. Dari organiknya kan banyak olahannya, nggak cuma ke magot juga. Kita juga punya daur ulang untuk kompos juga di situ. Kita tak nengok-nengok sana boleh? Boleh. Saya tak mau izin. Iya. Lanjut untuk nengok-nengok yang ada di sini. Iya, boleh, monggo. Matur nuwun nggih Mbak Wit nggih. Oke, tadi kita sudah saksikan ya proses pengolahan sampah anorganik di tempat ini, dan habis ini kita akan lanjutkan lagi untuk menyaksikan proses pengolahan
sampah organik dan juga kita akan lihat hasilnya serta seperti apa prosesnya. Ikuti saya. Nuwun Pak Joko. Sama-sama Mas, selamat pagi. Pas banget ini ketemu sama Pak Joko di sini. Ya. Pripun kabarnya Pak? Sehat? Baik, sehat, amat sehat. Pak, kebetulan ini saya pas lagi jalan-jalan di seputaran Kelurahan Lumijo, Kampung Pingit sini nih Pak. Ya. Ini kelihatannya wah hijau tengah kota loh nih Pak, padahal Pak. Iya, ini kita memang di teman-teman di khususnya di Pingit itu memang kita bersinergitas untuk membudayakan untuk pengolahan sampah. Berarti ini sampah dari warga juga Pak? Sampah dari warga juga dan untuk warga juga untuk pengolahannya. Nah ini Pak, kalau melihat antusiasme warga seperti ini, kalau dari Dewan atau dari pemerintah sendiri, pripun ini Pak responnya? Wah, pemerintah sangat mendukung sekali ya untuk pengolahan limbah sampah, apalagi kita memang dengan di Jogja ada Mas Jos ya. Mas Jos ya, yang baru. Jogja olah sampah, apalagi untuk sampah khususnya di Pingit di warga saya itu amat sangat dia bisa bersinergi dengan teman-teman lah untuk mengolah sampah menjadi hal lebih baik yang berguna untuk teman-teman. Nah ini kalau melihat seperti ini Pak, kalau dari jenengan Pak, misalnya itu dari rekan-rekan Dewan dan juga pemerintah itu sudah ada tindak lanjut Pak tentang hal ini atau rencana untuk tindak lanjut? Wah sudah, kita memang di Dewan kan kita selalu sosialisasi tentang untuk pengolahan sampah. Kita ada pemilahan sampah, ada sampah organik, ada sampah untuk didaur ulang lah khususnya. Ya. Ini Pak yang tempatnya di sini. Ya, di sini ya. Ini nanti saya tadi juga masuk sana. Boleh, ini kita budidaya maggot. Nah, maggot ya. Ya. Kita mau dari sampah organik nanti kita olah untuk makan maggot. Karena maggot nanti kita bisa tuh banyak sekali dari hasil maggot untuk makan ikan, bisa untuk makanan yang lain, ternak yang lain. Dan juga bisa jadi pupuk juga Pak ya? Bisa pupuk, ya. Pak. Nah Pak, mungkin kali ini juga ada yang mau disampaikan secara khusus Pak untuk pemirsa dari warga istimewa ini Pak. Khususnya warga Pingit dan Yogyakarta lah. Kita sampah itu hanya dari diri kita sendiri untuk memilah. Dari rumah kita sendiri untuk agar kita melihat sampah itu agar lebih nyaman dan lebih bisa terpilah untuk diolah lebih baik. Baik, matur nuwun Pak. Terutama juga ini tentu saja untuk mendukung Mas Jos ini Pak ya. Sangat baik sekali nih Pak. Mungkin ini juga bisa contoh yang lainnya dari Kampung Pingit ini Pak. Dan pemirsa, itu tadi jalan-jalan kita di Kampung Pingit sini, dan ini kita juga sudah menyaksikan dan juga ketemu juga sama dengan Pak Joko. Lihat sini seperti apa, luar biasa sekali. Penasaran? Kita akan jalan-jalan kemana lagi? Ya, ikuti saya terus di Warga Istimewa. Kita akan lanjut lagi jalan-jalan. Pak, saya mau izin mau lanjut jalan-jalan lagi Pak. Matur nuwun Pak Joko. Bareng. Hai pemirsa Warga Istimewa. Setelah tadi kita ajak jalan-jalan di Kampung Bumijo ya, sama Kampung Pingit yang dengan pengolahan daur ulang sampahnya, sekarang kita akan pindah lagi. Di mana? Sudah tahu mungkin kanan kiri saya di sebelah mana? Sekarang kita berada di Kampung Gedongkiwo, dan tentu saja kita akan ajak pemirsa Warga Istimewa untuk melihat potensi yang ada di Kampung Gedongkiwo ini. Apa? Di sini ternyata ada satu tempat produksi kerajinan kulit, dan kita akan lihat apa aja yang sudah diproduksi, bagaimana pemasarannya, dan bagaimana juga kualitasnya. Kita langsung saja menuju ke area kerajinan dari pembuatan kulit di Kampung Gedongkiwo. Ikuti saya, pemirsa Warga Istimewa.
Kula nuwun, Pak. Monggo, Mas. Aduh, Pak. Niki Pak Haryono. Pak Haryono leres. Karena tadi di depan tulisannya Vicky Leather Haryono. Berarti ini Pak Haryono. Selaras. Wah, monggo, Kinara. Terima kasih Pak Haryono. Pak Haryono, ini lagi produksi apa ini Pak? Kayaknya tadi ada beberapa karyawan yang sedang bikin produk Pak. Ini kebetulan kami menerima orderan dompet paspor namanya Mas. Oh, dompet paspor ya. Dompet paspor itu biasanya untuk menaruh paspor dan kartu-kartu kayak ATM dan kartu kredit dan segala macam. Itu memang slot kartunya banyak. Jadi itu sangat pas banget untuk yang biasanya ke luar negeri. Karena pas ukurannya dengan paspor itu tadi Pak ya? Betul. Nah, kalau yang di sini sebenarnya yang diproduksi apa aja Pak? Apakah dompet-dompet aja gitu atau juga ada produk yang lain juga Pak? Sebenarnya kami ini menerima ada tas, ada ikat pinggang, kemudian souvenir kayak gantungan kunci. Misalkan ada souvenir pernikahan, bikin gantungan kunci yang model ini ada namanya pengantin pun kita bisa. Oh, bisa juga? Bisa aja. Oke. Berarti juga jumlahnya bermacam-macam Pak ya? Ya, kalau kita di harga grosir itu memang ada minimal order. Itu untuk harga grosir, tapi untuk harga retail kita juga bisa custom juga. Jadi bisa retail, bisa custom grosir juga bisa. Bisa. Oke sekali. Jadi Non Sewu ini mulai dari tahun berapa dulunya Pak jenengan? Saya merintis usaha niku 98. 98? Kulit juga lah. Sulit 98. Pertama kali dulu yang membuat jenengan akhirnya buka usaha kulit itu untuk produk apa dan mungkin pesanan dari mana atau seperti apa Pak? Waktu itu kami masih waktu awal merintis, kami dari pedagang ke pedagang waktu itu di Teras Malioboro. Jadi kita membuat produk, setelah jadi kita ngider istilahnya Mas. Di Malioboro itu, sepanjang Malioboro waktu itu ya? Malioboro waktu itu. Kemudian di Pasar Beringharjo. Ya. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin gimana bisa tercapai impian kami, jelas. Nah, akhirnya yang bikin mantep jenengan untuk meneruskan dan melanjutkan bisnis ini apa? Yang pertama itu memang niat kami ingin berusaha mandiri intinya. Yang kedua memang dari dukungan dari pemerintahan juga termasuk dari dewan-dewan, alhamdulillah bisa membantu kami dalam memasarkan produk kami. Contohnya seperti pameran, kemudian ada fasilitasi, terus kayak namanya kados pelatihan itu. Oh ya, workshop gitu Pak ya, untuk pelatihan ngaten-ngaten pembuatan gitu. Ya alhamdulillah itu sangat mendukung kami, intinya untuk memperbaiki kualitas produk kami. Pernah sampai mana Pak paling jauh ini dipasarkannya, atau yang order atau jenengan ngirim kemana gitu yang paling jauh? Paling jauh itu sebelum pandemi kita memang ada transaksi sama buyer di Kalimantan. Sebelum pandemi tapi ya. Setelah pandemi ini off sampai sekarang berada. Wah berarti harusnya akan kembali lagi Pak ya besok-besok ya. Tapi memang ada arah ke sana Pak untuk terus akhirnya mencari pasar di luar Jawa bahkan atau bahkan internasional mungkin gitu Pak? Ya harapan kami memang seperti itu Mas, kalau bisa sampai mancanegara. Tapi yang jelas kami masih banyak kekurangan lah intinya untuk terutama peralatan yang kemungkinan ini semua masih sistem manual. Jadi belum ada peralatan yang canggih kayak sekarang. Jadi, karena keterbatasan kami tentunya di dalam modal, jadi sebisa kami jalankan apa adanya. Kalau dulu Pak sampai sekarang mungkin yang paling banyak tenaga atau karyawan dari sini sampai berapa orang? Kami karyawan terbanyak itu 8 orang waktu itu Mas. Di tahun berapa itu Pak? Tahun 2000, pokoknya sekitar 2015-an. Karena memang pesanan pada saat itu memang
Jadi memang yang Jakarta juga masih aktif, Kalimantan masih aktif, jadi memang orderan alhamdulillah lumayan. Seperti itu. Baik. Pak, nah, terkait sekarang Pak, kan sekarang ada cara pemasaran mungkin menggunakan online dan sebagainya gitu. Apa di sini juga sudah menggunakan sistem itu? Kalau lewat online terus terang kami memang untuk operatornya sendiri kami belum mampu, dan kami untuk mencari seseorang yang bisa operator itu pun terus terang kami belum mampu untuk membiayainya. Jadi kami menjalankan yang ada dulu, misalnya lewat IG, Facebook, WA, dan segala macam. Berarti sudah mulai ke sana sebenarnya Pak ya, karena sudah ada di digital itu Pak ya? Iya, karena kemarin juga dapat fasilitas dari dinas itu, pelatihan tentang marketing juga sedikit-sedikit kami terapkan, tapi ya karena kendala yang pas-pasan jadi terbatas semuanya. Ya semoga habis ini Pak bisa semakin lancar kembali. Tapi kedepannya Pak, untuk jenengan mungkin sebagai pemilik juga ada rencana apa aja nih? Kalau harapan kami khususnya dari Vigilator ini, harapan kami memang produk Vigilator itu kalau bisa dikenal nggak dari cuma dalam negeri sampai ke luar negeri. Ya. Tapi dari situ juga kita juga istilahnya harus lebih banyak belajar lah intinya tentang produk-produk bagaimana kita bisa ekspor, dan kita juga sudah mencari tahu dari teman-teman yang sudah berhasil ekspor itu caranya bagaimana, dan kami juga mendapatkan fasilitas pelatihan juga cara ekspor itu seperti apa. Tapi memang ya karena keadaan kami saat ini belum bisa, tapi insya Allah kedepannya amin akan menuju ke situ Pak ya, akan melalui fase itu Pak. Ya. Jadi contoh-contoh produk yang sudah jadi, ada berbagai macam model dan ukuran. Nah, kalau yang ini kan dompet cewek bisa. Ya, ini dompet. Kalau ini dompet biasa Pak ya. Iya. Cowok cewek gitu ya, bukan yang khusus untuk paspor atau bukan. Ada juga model kayak gini. Ya, yang sekarang lagi sering dibawa anak muda gitu Pak ya. Tenteng gitu. Baik. Ini contoh atau ini juga bisa dibeli di sini? Bisa dibeli, karena ini sebenarnya kalau kita pas ada event pameran atau kenapa, nah kita memang menyediakan produk jadi. Untuk handbagnya ini juga banyak sekali fungsi, untuk paspor pun bisa, terus dokumen-dokumen, ada tempat kartu, di depan juga ada slotnya. Biasanya kalau cowok-cowok pakainya seperti ini. Ya betul. Kalau saya bingung isinya Pak. Ya. Pakai apa ini isinya ini? Isinya tentunya uang yang banyak Mas. Amin. Ya Mas, saya masih ada keperluan di belakang, jadi monggo silahkan dulu. Baik. Saya tak belakang dulu. Siap, matur nuwun Pak. Terima kasih nggih. Sami-sami Pak, ini saya tak lihat-lihat dulu nggih. Siap. Siapa tahu ada yang cocok sama ada yang bisa buat desain. Lihat apa Mas? Ini loh Pak, ini dompetnya ini bagus loh Pak. Oh iya. Ini keren loh Pak. Saryono ta? Iya. Mas Saryono mana? Tadi katanya di dalam. Oh gitu. Ini saya dengan Bapak. Saya Pak Kuncoro. Pak Kuncoro? Dari DPRD Kota Jogja. Wah, pas banget kalau gitu Pak Malan Pak. Ini loh Pak, ini tuh karyanya itu berapa ini Pak? Bagus sekali loh Pak. Ini memang potensi dari daerah sini Pak? Ya, jadi kan Gedong Kiwo tadi ini kampungnya itu mulai dari Suryawijaya sampai Dukuh, daerah pasti itu. Ya. Nah, ada potensi-potensi UMKM, nah diantaranya punya Mas Haryo. Untuk kerajinan kulit ini Pak ya? Saya tahu sudah cukup lama, sudah sering ikut pameran juga sih, diikutkan pameran pemerintah kota. Pak, kalau di sini tuh sebenarnya potensi yang ada di kampung Gedong Kiwo ini sudah lama ada Pak ya? Sudah lama. Nah, kalau dari Dewan sendiri Pak atau dari pemerintah itu responnya seperti apa Pak?
kalau selama ini ya kita UMKM itu termasuk menjadi titik berat peningkatan pembangunan kota Yogyakarta, karena kita kan nggak punya SDA kan. Karena nggak punya SDA, yang ditingkatkan SDM. Betul. Termasuk bagaimana meningkatkan kualitas UMKM, termasuk pemasarannya kan, jangan sampai nggak wedok raiso didol kan, repot juga itu. Terus Pak. Berarti ada pelatihan, ada pemasaran. Oke, kalau itu nanti di masing-masing dinas ada, terutama dinas koperasi UMKM itu ya yang bergerak, dan dinas perdagangan. Maksudnya ada event-event yang sifatnya itu keroyokan itu diampu oleh beberapa OPD. Dinas itu kan sekarang bahasanya OPD, organisasi pemerintah daerah. Kalau dulu SKPD. Nah, sekarang jadi OPD. Oh gitu. Jadi ya kan ada event tahunan, ada event apa setahun berapa kali itu kan dinas mengadakan pameran. Nah sekarang kan senyampang dengan pusat pembangunan kota Jakarta mau digeser ke selatan. Ya kan, karena utara kan sudah ramai. Betul. Termasuk dengan adanya Bonggiwangan itu, maka kemarin pas JKP ya, jaringan kota pusaka Indonesia kan diadakan di sana. Betul. Ya. Kami juga dipamerkan di situ kan, karena ada dari banyak kota di Indonesia kan datang utusannya, termasuk bupati wali kota. Jadi bisa melihat kota Jakarta. Iya di itu. Kota, terutama sekalian nawake kan. Cocok. Ya betul. Sekalian masarkan ini Pak. Iya betul. Nah, dengan terkaitnya adanya ini Pak, adanya potensi-potensi yang kayak gini, luar biasa sekali kayak gini Pak, harapannya dengan seperti apa nih Pak? Harapannya bisa berkembang, kemudian pemasarannya semakin bagus di tengah ekonomi yang mungkin sedang turun ya. Nah mungkin strategi pemasaran yang dirubah. Kalau sekarang sudah musimnya online ya kan, bagaimanapun harus mengikuti zaman kan, mengikuti perkembangan digitalisasi. Maka pelatihan digital marketing di pemerintah kota kita tekan untuk terus diadakan supaya bisa semboyan ulang tahun kota Jakarta melesat lebih cepat. Supaya bisa melesat lebih cepat gitu ya. Jadi model-model pemasaran yang kekinian itu harus terus dilakukan. Oke, harapan seperti itu Pak ya, biar sebenarnya juga bisa mengakses secara digital untuk pemasarannya maupun juga untuk transaksinya. Ya faktanya kan seperti itu ya, harus memulai dengan era digital. Betul, ya konsumennya juga sekarang sudah mulai teknologi juga Pak. Betul, sekarang yang manual analog itu kan berkurang ya. Betul, offline itu sudah berkurang, online-nya Pak ya. Nah Pak, mungkin juga sekalian ini, mungkin ada yang mau Pak Kuncoro sampaikan kepada pemirsanya dari warga istimewa Pak. Monggo silakan Pak. Baik, bagi warga istimewa Yogyakarta, kita terus dukung UMKM yang ada di kota Jakarta. Salah satu contohnya kerajinan kulit tempatnya Mas Haryono yang ada di Gedung Kiwo ini ya. Dengan mendukung, dengan kalaupun Anda tidak membeli bisa menawarkan ke teman-teman yang lain, punya rekanan di luar kota, punya bahkan di luar negeri ya. Kalau mereka butuh kerajinan kulit, bisa di sini tempatnya. Betul sekali, karena tadi juga katanya bisa untuk pesanan yang betul. Jumlah besar sekali Pak. Partai besar. Tapi kalau nyebut partai nanti partai. Oh beda Pak. Ini partai tambahan. Partai tambahan. Dalam jumlah besar bisa di sini gitu ya Pak. Baik, atur nuhun sekali penjelasannya Pak Kuncoro. Dan pemirsa warga istimewa, itu tadi kita jalan-jalan di Kampung Gedung Kiwo, sudah menyaksikan juga kerajinan kulit ini milik Pak Haryono, sekaligus saya ketemu sama Pak Kuncoro juga, jadi bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang Kampung Gedung Kiwo dan juga potensi-potensinya. Nah Pak, besok saya mau jalan-jalan lagi. Oh siap. Jadi mungkin juga untuk pemirsa dari warga istimewa, mau jalan-jalan kemana, ikuti terus perjalanan saya di warga istimewa berikutnya. Matur nuwun, terima kasih, sampai jumpa.